Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa akhwatil karimat, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, mengulang-ulang pelajaran itu adalah salah satu dari bentuk ya, untuk seseorang itu memantapkan ilmunya. Pada pertemuan tadi malam kita menjelaskan bahwasanya ada 4 pelajaran yang bisa dipetik daripada 2 ayat yang kita baca. Siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari 4 ayat, dari 2 ayat tersebut yang kita baca? Coba, tafadhal. Nah, makna ittakhillah. Taib. Mada, apa itu? Masya Allah. Yang kedua, Masya Allah. Nah, yang lain, yang kedua manfaatnya apa, ikhwah? Yang kedua, ya, Naam, irfa' saut, angkat suaranya. Yang kedua apa manfaatnya, ikhwah? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama kali kita diperintahkan untuk selalu bertakwa. Kemudian apa? Yang kedua pelajarannya yang bisa kita ambil? Artinya istiqomah. Ahsan. Yang ketiga, ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Apa yang ketiga pelajarannya, ikhwah? Yang lain. Tadi, coba yang lain. Apa? Yang ketiga, adab yang baik yang diungkapkan dengan lisan. Kemudian yang keempat, yang terakhir apa? Mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya adalah jalan keselamatan dan kebahagiaan. Fauzan azimah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza. Faza itu fi'il apa itu? Faza fi'il apa? Madi wa fi'il mudhari. Faza itu fi'il madi. Fi'il madi, fi'il menunjukkan apa? Telah lampau. Kok orang yang belum melakukan tetapi bentuknya telah dilakukan? Apa ini? Berarti ada rahasia di sini. Apa maksudnya, ikhwan? Siapa? Waman. Man ini adalah ya man syartiyah. Di dalam ilmu nahwu namanya man syartiyah. Man yang dipersyaratkan untuk melakukan sesuatu yang disyaratkan. Jadi syaratnya siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka dia akan mendapatkan dari jawaban syaratnya. Namun, kenapa ketika mendapatkan sesuatu itu padahal belum dilakukan, kenapa digunakan fi'il madhi? Kita belum melakukannya.
namun ya digunakan fi'il madhi. Ini maknanya adalah faqad faza. Kalau fi'il madhi sebelumnya didahului oleh qad, ini para ulama mengatakan seperti Asy-Syaikh ya, Al-Musabi dalam kitabnya Syarah Ajurumiyah menandakan itu adalah lit-tahqiq. Artinya at-tahqiq, pembenaran dan kepastian. Fi'il madhi kalau masuk qad di dalamnya sebelumnya maka bermakna kepastian. Artinya 1000% atau 1.000.000.000% seseorang kalau mengikuti Allah dan Rasulnya pasti akan mendapatkan yang namanya kemenangan. Walaupun dia belum mendapatkannya. Makanya Allah menggunakan fi'il madhi. Tapi belum dilakukan. Kiamat terjadi atau belum? Kebanyakan Allah mengkhabarkan datangnya hari kiamat itu dengan fi'il madhi. Fi'il yang telah lalu. Idza syamsu kuwirat. Kuwirat itu fi'il madhi, majhul. Artinya orang Arab tahu. Abu Jahal, Abu Lahab, mereka kan orang Arab. Ya kan? Sebenarnya mereka lebih paham daripada orang-orang yang paham bahasa Arab hari ini yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah, itu tidak semua bid'ah itu sesat. Mereka lebih paham bahasa Arab. Artinya kalau sesuatu itu yang akan terjadi namun penyebutannya dengan fi'il yang telah lalu itu membuktikan itu pasti akan terjadi. Dan ini ilmu balaghah namanya. Orang-orang Arab itu pasti tahu maknanya. Ya. Namun kenapa membuat mereka itu tidak yakin? Apa ikhwah? Al-kibir, sombong. Sombong, gengsi. Gengsi untuk meninggalkan agama nenek moyang. Sehingga bagaimana lagi Al-Qur'an tidak bisa dibantah. Tidak bisa digoyahkan. Nah, inilah nikmat bahasa Arab, ya kan? Maka belajar bahasa Arab terus, semangat. Ya walaupun dasar-dasarnya saja, supaya apa? Supaya kita bisa memahami bahasa Arab, bisa memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, barakallahu fikum, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu tidak? Doa apa yang Nabi selalu baca setiap subuh? Artinya? Artinya apa? Nih. Tahu artinya? Nggak tahu. Itu yang belakang tahu? Kasih hadiah. Ini tahu? Tahu? Mana lagi yang apa? Yang bocil-bocil. Nih, tahu artinya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ini yang bocil-bocil nih. Tahu artinya? Kasih hadiah nih. Coba. Jangan lihat Google ya. Google tahu semua. Yang ikhwah itu tahu. Ikhwah tahu semua ya. Ya. Kita bacakan sanad hadisnya ya. Haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Haddatsana Abu Muawiyah. Ya. Baik. Ini apa namanya? Ini hadis yang dibawakan kok bunyi. Ini yang dibawakan oleh apa namanya? Ibnu Majah ya. Namun diriwayatkan dari ini dibawakan oleh sahabat yang mulia sekaligus istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Jadi setiap pagi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa dengan doa seperti ini ya. Ini riwayatnya dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Majah. Namun para ulama di sini menilai ada mubham di sini. Mubham itu tidak jelas. Namun Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Di mana mubhamnya? Di mubhamnya itu sebelum sampai kepada Ummu Salamah. An maula
Ummi Salamah. Artinya hadis ini disampaikan kepada Ummu Salamah. Ummu Salamah menyampaikan kepada Maula Ummi Salamah, budaknya Ummu Salamah. Para ulama al-hadis mereka mengatakan di sini titik kelemahan hadis tersebut. Apa sebabnya? Sebabnya tidak tahu siapa, mubham, siapa ini? Siapa maulanya Ummu Salamah? Si A, si fulan, si fulana, si fulana? Tidak jelas. Maka ketidakjelasan inilah dihukumi oleh beberapa ulama hadis ini dhaif. Falmuhim, tapi hadis ini para ulama seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala tetap tetap mensahihkan hadis ini. Taib. Nah, intinya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku meminta kepadamu rizki, ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Artinya seseorang itu harus berilmu terlebih dahulu kalau dia ingin mencari rizki, dan seseorang itu harus berilmu dulu kalau mau amalannya diterima. Maka ilmu ini adalah penting, sehingga Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala mengatakan babu al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu sebelum berucap dan beramal. Maka ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ilmu ini ada beberapa rincian. Yang pertama adalah ada ilmu yang 100% berbahaya. Tidak ada manfaatnya, ada. Ilmu sihir, ya kan? Ilmu mujarrabat, ilmu pelet, ya kan? Ilmu ngolah. Ilmu ngolah tahu? Ilmu nipuin orang, ya. Taib. Kemudian yang kedua, ada ilmu yang namanya ilmu duniawi yang sifatnya ini mubah pada asalnya. Ya. Namun bisa menjadi kepada tingkat yang haram disebabkan apa? Disebabkan kalau seseorang itu mempelajari ilmu dunia dan melupakan ilmu akhirat. Dan ini tertuang dalam hadis Nabi SAW yang sahih, innallaha yabghud alimu bid dunya wa jahilu bil akhirah. Sesungguhnya Allah itu benci orang-orang yang pintar agama, pintar dunia, ya. Namun tidak paham tentang agama. S1, S2, S3, profesor, doktor, LC, MA, apalagi segala macam. Namun dia tidak tahu pembatal-pembatal keislaman. Bahkan tidak tahu pembatal wudhu. Ya, subhanallah. Namun kalau perkara cara membangun gedung bertingkat ratusan, berapa inci, berapa derajatnya, berapa batu yang dibutuhkan, berapa pondasi yang harus dipancangkan, tanpa harus dia menulis di luar kepala, dia paham, dia ingat, dia tahu. Bahkan satu saja batu tidak terletak di satu titik, dia tahu itu akan bisa mengakibatkan 2 tahun kemudian akan retak. Namun perkara-perkara seperti ini musibah bagi dia. Kenapa? Karena dia jahil terhadap akhirat. Nah, ini yang kedua. Ilmu yang asalnya mubah bisa berujung kepada keharaman disebabkan apa? Disebabkan dia menyibukkan diri tanpa mengingat ilmu akhirat. Kemudian yang ketiga, dan ini ilmu yang bermanfaat tadi yang disebutkan Nabi itu dalam hadis, al-ilmu an-nafi', yakni ilmu syar'i, yakni ilmu tentang Al-Qur'an, sunnah, ya. Ini ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat di sini ketika seseorang itu berusaha untuk beramal dengannya. Seseorang hendaknya berusaha mengamalkan ilmu. Khonifidin, ya, diamalkan. Nah, ini ilmu yang bermanfaat. Taib, barakallahu fikum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan membahas tentang dahsyatnya keutamaan ilmu adab, ya. Jadi adab itu juga termasuk ilmu. Adab itu juga termasuk bagian pada ilmu. Nah, ya. Kenapa seseorang itu harus mendahulukan yang namanya adab sebelum ilmu? Nah, ternyata para salafus salih
Mereka sangat perhatian pada masalah adab dan akhlak. Mereka pun mengarahkan murid-muridnya mempelajari adab sebelum menggeluti bidang ilmu tertentu. Jadi mereka ya diajarkan untuk belajar adab sebelum mempelajari ilmu fikih, mempelajari ilmu apa? Mempelajari ilmu hadis, akidah, muamalah dan yang semisalnya, maka adab dulu yang harus kita perbaiki. Nah, Al-Imam Malik rahimahullah pernah berkata pada seorang pemuda Quraisy, ya, "'Allam al-adab." Pelajarilah adab. Qabla an tata'allama al-ilm. Ya, qabla an tata'allama al-ilma. Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari yang namanya ilmu. Belajar adab. Belajar adab. Bagaimana kita menghargai guru, ya kan? Bagaimana kita menghargai majelis ilmu. Ya, bagaimana kita mengagungkan ilmu, bagaimana kita menjaga diri kita membawa ilmu. Nah, ini juga termasuk adab, ikhwan fillah. Dan tak sepantasnya seorang penuntut ilmu itu akhlaknya sama seperti orang awam. Dan sekarang kita menemukan banyak sekali distorsi. Distorsi itu adalah ya perubahan-perubahan yang dimana penuntut ilmu sudah mulai ya bias terhadap perkara adab ini, sehingga akhlaknya hampir mirip dengan orang-orang awam. Ya, cuman bedanya kita berjanggut, mereka tidak, itu saja. Ya, adab kita kurang. Adab kita dalam menasehati, adab kita dalam berteman, adab kita dalam berselisih. Bahkan dalam berselisih pun seorang penuntut ilmu ini juga diperintahkan untuk beradab. Ya, untuk menghargai, berlapang dada. Tidak serta-merta kita harus mentahdir atau memboikot. Nah, ya. Dan ini termasuk adab, ikhwan fillah. Ya. Dan kita melihat banyak sekali distorsi yang kita temukan diri ana dan diri kita semuanya, bahwasanya adab ini ternyata belum teraplikasi dalam kehidupan kita. Seorang penuntut ilmu mestinya mereka harus berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Allah yang perintahkan. Allah yang perintahkan, bukan ustaz, bukan manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan, hal apakah yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Nah, sama ikhwah. Anjing saja ya, kalau dia dilatih, dijadikan anjing berburu, diberikan dia kebebasan untuk berburu, dan hewan buruannya dia dapatkan seperti ayam, boleh nggak dimakan? Boleh kan? Kenapa? Apa sebabnya? Karena dia dilatih, diajari, berilmu dia. Kalau anjing yang kita lihat di pinggir-pinggir pasar itu menggigit ayam misalnya, boleh tidak dimakan? Kenapa? Nggak berilmu ya. Dari mana tahu? Ada majelis ilmu ya, ada. Datang taklim dia. Masya Allah ya. Kenapa? Ini tingkatan anjing ya Pak. Kalau anjing dilatih, anjing memiliki tingkatan tertentu. Boleh dia dimakan hewan apa? Hewan buruannya, wa dzkurismallah wa kulu. Ya, makan dan sebut nama Allah. Artinya baca bismillah. Kemarin sudah kita bahas tentang bismillah ya. Jadi ada yang kita hanya disyariatkan membaca bismillah saja. Bahkan kalau kita menyebutkan secara sempurna kalimat bismillah tersebut, ini dikatakan oleh beberapa ulama dengan perkara yang bid'ah, ya, cukup dengan bismillah. Jadi antara lafaz yang cukup dengan membaca bismillah adalah apa? Ketika mau makan bismillah. Ya, ya. Namun ada memang beberapa perkara yang memang disyaratkan untuk membaca secara lengkap. Yakni ya, ketika membaca Al-Quran atau ketika menulis surat, ya kan? Maka menulis surat ini, bismillah ini, para ulama mengkiaskan dengan WhatsApp. Dan ini pendapat anak yang lama. Jadi pertanyaannya, apakah ketika kita memulai untuk menulis di WhatsApp tersebut,
Apakah dia menulis surat atau percakapan? Kalau pertanyaan yang pertama, maka jelas dimulai dengan apa? Bismillah. Karena sunnah seseorang kalau menulis surat, ya ia berda'u bismillah. Kalau yang kedua, maka sudah berbeda. Kalau percakapan hukumnya apa? Hukumnya salam. Berarti kita ucapkan assalamualaikum. Mana yang benar? Dulu anak sempat lama memegang pendapat yang pertama. Karena mengkiaskan WA ini apa? Dengan tulis menulis. Ya risalah, ya murasalah. Tulis menulis bismillah, balas-balas surat. Setelah kita kaji dan beberapa ustadz, guru-guru kita menyampaikan bahwasanya itu percakapan. Jadi WhatsApp itu percakapan yang dia dituangkan melalui apa? Tulisan. Jadi apa kabar? Sehat? Iya. Ya kan gitu kan? Kamu di mana? Saya di sini. Kamu lagi ngapain? Lagi ini. Kamu sedang apa? Ya? Kamu banyak tanya ini. Apa yang banyak tanya ya? Barakallahu fikum ya. Berarti ini apa? Percakapan. Jadi percakapan hendaknya dimulai dengan apa? Assalamualaikum. Apa hukum salam? Hah? Wajib. Hukum salam apa? Sunnah. Ini mazhab ini sunnah. Ini mazhab ini wajib. Nah, yang benar apa? Yang benar wajib. Fardu kifayah. Masya Allah, tambah lagi mazhab yang baru. Astagfirullah ya. Yang benar adalah sunnah. Yang wajib apa? Menjawab. Ya, jadi menjawabnya wajib. Ini antum kalau misalnya disalami orang, nggak boleh. Wah ini bukan golongan saya nih. Ya kan, ini yang kami tahzir, nggak mau kami jawab salamnya. Tidak ya, ya. Hakul muslim alal muslim apa? Berapa kam? Sit. Hak muslim terhadap muslim lain itu ada 6. Ketika seseorang itu salam sama antum, fasallim alaihi. Kau jawab salamnya. Nah, demikian. Nah, kita kembali kepada permasalahan adab tadi. Nah, adab ini terkadang sudah mulai bias di kalangan kita. Tinggal kita casingnya saja, ikhwah, tapi akhlaknya sama seperti orang awam, bahkan lebih parah. Maka ikhwan fillah, ya, salah satu buah dari ilmu itu apa? Adab, ya adab. Bagaimana antum berbicara, bagaimana antum bersikap, bagaimana antum ya melakukan aktivitas-aktivitas tidak sama ya. Orang yang berilmu itu ada di dalam kepalanya itu sesuatu. Sehingga ketika dia berjalan itu tampak dia berilmu, ketika dia makan tampak berilmu, ketika dia menghadapi persoalan-persoalan tampak dia berilmu. Nah, ini adab dahsyat, adab ini ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaan limadza? Ya, para ulama itu mendahulukan taqdimu ta'lim al-adab ya, kama Yusuf ibn al-Husain yaqulu, yang berkata bil adabi tufhamul ilmu. Bil adabi tufhamul ilmu. Ternyata kenapa sampai para ulama ini mendahulukan adab? Karena Yusuf ibn al-Husain berkata, dengan adablah ilmu itu difahami. Seseorang akan memahami ilmu tauhid, ilmu akhlak, ilmu fiqh, usul fiqh, hadis, dan yang ilmu-ilmu lainnya, kecuali dia memiliki adab. Dan adab ini banyak. Adab terhadap diri, adab terhadap orang lain, dan adab yang paling penting apa? Adab kepada siapa? Kepada Allah dan Rasulnya. Adab kepada Allah adalah seseorang itu memberikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, yakni tauhid. Seseorang ada, terkadang dia Masya Allah akhlaknya bagus, bagus, sopan, santun, bicaranya teratur, pakai dasi, ya kan? Sama manusia sesamanya tidak pernah saling menyakiti. Bahkan dia adalah orang yang mempropagandakan kebaikan-kebaikan. Baik tidak orang seperti ini? Baik. Tapi dia tidak pernah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tidak adabnya? Tidak baik. Dia sama Allah tidak baik adabnya. Apalagi dengan manusia. Berarti ini hanya
bohong. Ini hanya apa? Kamuflase. Ini hanya sebuah apa saja, pencitraan saja. Maka adab yang paling penting kepada sesuatu itu adalah bagaimana antum beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni jangan berbuat kesyirikan. Ini adab yang paling penting. Kemudian adab yang kedua adalah bagaimana kita mengagungkan hadis-hadis Nabi, ya, mengagungkan ta'zimu ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada selainnya, daripada akal, daripada hawa nafsu, daripada penyimpangan, daripada syubhat-syubhat. Kita lebih mendahulukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, kalau kalian cinta sama Allah, cinta nggak sama Allah? Cinta sama Allah. Semua kita cinta sama Allah. Fattabi'uni, maka buktiin, ya kan? Dengan cara ikuti aku, yakni ikuti syariatnya Nabi, ikuti apa yang diperintahkan Nabi. Yuhibbukumullah, aku akan mencintai kalian, Wa yaghfir lakum dzunubakum, aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Maka dahsyat kita beradab, dahsyat ampunan, kecintaan Allah Subhanahu wa taala datang kepada orang-orang yang beradab kepada Allah. Kecintaan akan datang kepada orang-orang yang beradab kepada Allah, dan ampunan akan datang kepada orang-orang yang beradab kepada Allah dan Rasul-Nya. Barulah kemudian kita beradab kepada manusia. Ya ikhwah, antum kalau semakin bertauhid, antum akan semakin bagus adabnya. Ini sudah sunnatullah ya. Tapi kalau antum masih suka marah-marah, kadang-kadang kopi kurang manis aja udah marah ya. Gara-gara itu mau ceria. Ya kan? Kadang-kadang ya tidak terkadang ya namanya istri juga manusia ya. Terkadang luput daripadanya pelayanan-pelayanannya. Kita marah, jangan ikhwan fillah ya. Sayangi istri kita ya. Buat rumah tangga itu harmonis ya, dengan cara apa? Dengan cara menabung. Dengan cara apa? Menabung. Menabung apa? Menabung adab. Karena rumah tangga ini adalah sebuah seperti tabungan. Kalau antum tanam atau antum tabung itu kata-kata yang manis, akhlak yang baik, antum seperti menabung kebaikan sehingga akan berbuah dengan buah yang indah. Ya. Terkadang boleh antum bubuhi dengan gombal-gombal yang berbau kebohongan di dalam. Boleh tidak? Tidak. Boleh tidak berbohong sama istri? 3 hal yang diperbolehkan berbohong di dalam Islam. Yang pertama, berbohong ketika perang. Ya. Kami pasukan akan memberantas kalian. Kami membawa 100.000 pasukan bersama persenjataan yang lengkap, dan kami akan mengepung kalian setahun penuh. Padahal kita cuma 300 personil. Padahal kita tak punya apa-apa. Padahal kita hanya mob saja. Ini boleh tidak? Boleh. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam islah baina akhawaini, di antara kedua belah pihak ini boleh berbohong. Lihat, syariat membolehkan sesuatu yang dilarang karena ada tujuan yang besar di dalamnya. Karena ada maslahat yang besar. Maka beberapa hal yang di dalam keadaan yang lain ini tidak diperbolehkan, namun pada kondisi-kondisi tertentu ini dibolehkan. Berarti apa? Islah antara kedua saudara ini sangat penting sekali. Sehingga untuk mewujudkan islah ini, bohong pun nggak apa-apa. Jadi ikhwah, kenapa kita harus berpecah? Kenapa harus pakai kubu-kubu? Kubu A, kubu B, kubu C. Kubu kita Rasulullah, Allah. Untuk Allah kita beribadah, bukan untuk ormas, bukan untuk yayasan, bukan untuk kelompok, lah. Ya kan? Kita beribadah untuk siapa? Untuk Allah, untuk Rasul. Ini adab, ingat ikhwan fillah. Jadi kalau kita memberikan real ini, maka kita akan lurus karena kita akan punya apa? Punya pondasi.
Ketika ada suatu hal yang menyimpangkan, kita kembali kepada realnya, yakni Anda beribadah sama Allah bukan untuk fulan, bukan untuk Alan, bukan untuk Ustadz fulan, bukan untuk ikhwan Alan. Anda beribadah karena Allah, dan Anda ingin bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Paham? Jadi perkara yang di situ awalnya haram, dusta, boleh tidak dusta? Enggak boleh. Innal 'abda la yatakallama bi kalimatin ma yatabayyana ma fiha yazidu biha ilan nar ma bainal masyriq wal maghrib. Ini hadis yang sudah kita sebutkan pada sore hari yang lalu. Nah, ya. Bahkan Nabi SAW dengan terang-terangan mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal bir yahdi ilal fujur wal fujur wal bir yahdi ilal wal bir yahdi ilal jannah wal jannah, ya. Kalian hendaknya berusaha untuk menetapi yang namanya kejujuran, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan, dan kebaikan itu mengantarkan antum masuk surga. Wa alaikum wa iyyakum, hati-hati kalian, wal kadzib, daripada dusta, bohong, ya. Fa innal kadziba, karena sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, mengantarkan kepada yang namanya al fujur. Fujur apa? Jelek, keburukan, ya. Al khabis, jelek, kotor. Wal fujur yahdi ilan nar, dan biasanya keburukan-keburukan itu akan mengantarkan antum masuk ke dalam neraka. Nah, ini membuktikan bahwasanya bohong itu enggak bagus, jelek. Pendusta, al-kadzab, kadzab, iya kan? Nah, tapi ternyata bohong boleh di dalam menyatukan dua ikhwan yang saling berselisih. Maka ini nasihat kita, ikhwan fillah, dimanapun berada, ya, ikhwan Tokengon atau pendengar, ya, kajian streaming online di media-media yang telah kita streamingkan di kajian pagi hari ini, ya, hendaknya kita bersaudara, jangan pecah, ya, jangan kita kurang beradab, ya. Namanya manusia ada salahnya nggak? Ada kan? Kita berhubungan dengan manusia, bukan pada malaikat nggak ada salah kan? Ya, kalau kita mau tidak berusaha untuk nggak punya salah, ingin kita bermuamalah kepada teman, tapi teman itu nggak punya salah, maka ya udah, antum tinggal di mana? Di hutan saja, buat rumah sendiri, ya kan? Buat rumah, ya, buat kamar mandi, buat tempat makan sendiri, kita tinggal sendiri. Paling tidak sepekan, 2 pekan kita sudah rindu pulang kan, karena tidak pernah jumpa manusia. Maka, ya, ini keadaan yang kedua, ya, al-islahu, ya, mengislah baina akhawain, untuk mendamaikan dua orang yang berselisih. Tadi si fulan kirim salam sama antum, nggak mungkin, ya, mana mungkin kirim salam sama anak, dia saja benci sama anak, apain dikirim salam? Iya, betul, tadi saya dengar dikirim salam sama kamu, dia katanya mau ngasih kamu hadiah. Masa? Iya, benar, padahal nggak ada, ya. Kita buat-buat aja. Oh iya, bener tuh. Kapan dia bilang seperti itu? Kapan dia ngomong seperti itu? Kemarin jam 10. Padahal nggak ada. Nah, oh iya. Yuk, nanti kita datang sama dia, ya. Kita datang ke rumahnya. Oh iya, boleh. Artinya dengan sebab tersebut, ya, menjadikan seorang antara dua orang yang berselisih tadi kembali akur. Nah, ya, ini boleh kita bohong, ya. Nah, jadi falmuhim, untuk bersaudara ini jangan kita, ya, berpecah, karena kita sedikit. Kemudian dakwah ini tidak bisa dipegang atau dibebankan kepada satu pihak, nggak bisa. Yakin nggak bisa, ya. Satu takengon ini aja bisa nggak satu pihak yang membebani dakwah? Bisa tidak? Nggak bisa. Harus kerjasama kita yang di Medan, kerjasama dengan yang di Aceh, dengan para ustadz, yang para asatizah fudola yang ada di Aceh, guru-guru kita, ya, ustadz yang dimuliakan oleh Allah, di Medan juga, Pekanbaru, Riau, Sumatera Selatan, Palembang, semuanya kita saling ta'awun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini adalah prinsipnya kaum muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang namanya al-furqah,
Al-furqah itu azab, bukan rahmat. Ikhwan fillah, antum jangan menempatkan sebuah kekokohan itu bukan pada tempatnya. Ya, minta sama Allah agar hati itu diberikan kelapangan jiwa sehingga bersaudara ini indah, nikmat. Nikmat sekali ya. Maka jaga persaudaraan ini sehingga Allah ya jadikan kita orang-orang yang diberikan selalu kebaikan di dalam dakwah, pertolongan di dalam dakwah, keberhasilan di dalam dakwah, ya kan, kemudahan dalam dakwah. Apakah kita tidak ingin daerah kita ini banyak mengenal sunnah, ya kan? Kalau ingin kita seperti itu, jangan ajak kepada golongan kita, jangan ngajak kepada diri kita, jangan ngajak agar yayasan kita dikenal, jangan ajak agar diri kita dikenal. Seorang dai, jangan diajak, jangan ajak kalau berdakwah itu supaya kita dikenal, supaya ustadznya terkenal, jangan. Kalau kita pasti akan mati. Tapi ajaklah manusia itu dia mengenal Allah. Ini tujuannya. Tujuan kita dakwah ini adalah supaya orang itu kenal sama Allah, bukan kenal sama kita. Kita ini siapa? Bukan siapa-siapa, ikhwan fillah. Ya. Kita ini jangan merasa berjasa terhadap dakwah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalian jangan merasa berjasa dengan dakwah ini, jangan sedikit pun. Ya, karena nikmat Allah lah Allah bisa memberikan kalian itu ya pertolongan untuk bisa berdakwah, untuk bisa menyampaikan kebenaran, untuk bisa membuat dakwah. Dan jangan merasa berjasa sedikit pun, ikhwan fillah. Kita nggak ada apa-apanya. Allah lah semuanya. Maka dari itu salah satu kunci keberhasilan di dalam dakwah, di dalam berteman, di dalam membangun ukhuwah adalah apa? Semuanya kembalikan kepada Allah, berteman karena Allah, berdakwah karena Allah, supaya manusia itu kenal sama Allah, bukan kenal sama kita. Kalau kita, ana pribadi, kalau dibukakan Allah ini aibnya, masya Allah, antum nggak akan mau dengarkan kajian ana. Kenapa? Karena banyaknya keburukan-keburukan kita. Nah, fal muhim, kita lanjutkan kembali. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, dengan memperhatikan adab, maka akan mudah meraih ilmu. Baik, dengan memperhatikan adab, maka seseorang akan mudah namanya meraih ilmu. Sedikit perhatian terhadap adab, maka ilmu akan disia-siakan. Nah, jadi pentingnya adab. Pentingnya adab. Oleh karenanya, para ulama sangat perhatian sekali mempelajari adab. Perhatian sekali mereka. Perhatian bagaimana mereka beradab. Ya, Masya Allah. Nah, Ibnu Abbas, seorang apa? Seorang ahlul bait. Iya kan? Namun tidak ada rasa segan beliau untuk menuntut ilmu kepada sahabat yang lainnya yang notabene dia bukan ahlul bait. Ya, Ibnu Abbas menunggu di depan pintu sahabat tersebut untuk mendengarkan satu ilmu. Ini adab, ikhwani fiddin. Ini adab, ya. Kemudian di antara adab-adab adalah adabnya Ibnu Umar. Ketika Rasulullah SAW memberikan teka-teki kepada para sahabat senior, di dalamnya ada Abu Bakar, ada Umar, ayahnya Ibnu Umar, ada Utsman dan sahabat-sahabat senior. Dan Ibnu Umar tahu itu jawabannya kurma, pohon kurma maksudnya. Nah, dengar kisahnya kan? Namun sahabat yang lain tidak mau menjawab, bukan tidak mau, nggak tahu jawabannya. Tapi karena adabnya Ibnu Umar dan dia melihat senior-senior lebih banyak, dalam hati dia berkata, aku tahu itu jawabannya kurma, pohon kurma. Tapi yang menahanku untuk mengatakan itu kurma karena rasa adabku terhadap orang-orang yang lebih tua. Nah, begini adabnya Ibnu Umar. Ya, kita jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan bidang kita. Kita juga bukan kapasitasnya di situ. Ya kan? Kita berbicara seolah-olah kita adalah pakarnya. Seolah-olah kita adalah al-imam jarh wa ta'dil. Masyaallah. Tahu? Imam jarh wa ta'dil tuh. Seperti antum Yahya bin Ma'in. Seperti antum Ali Al-Madini. Subhanallah, ya kan? Mengkritik semua orang, ini tidak sikoh, ini sikoh, ini bagus. Ya ikhwah, Ibnu Umar adalah siapa? Sahabat Nabi. Kita siapa? Kita bukan siapa-siapa. Mereka adalah orang-orang yang telah mendahului kita. Dan kita adalah orang-orang yang belum tentu masuk surga. Tapi kenapa kita yang di akhir zaman ini melebihi mereka-mereka dalam beradab? Berarti kita belum tuntas belajarnya.
Paham? Berarti kita belum tuntas. Maka harus ada perbaikan. Harus ada apa? Harus ada apa namanya? Install ulang. Kita install ulang, kita atur ulang, kita siapkan semuanya. Kemudian kita berjalan. Yuk sama-sama. Kita bergandengan tangan. Ana, antum semua, saudara-saudara ana yang ana cintai di Takengon ini. Ana sangat cinta sama antum. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk sama-sama kita bergandengan tangan. Ya, antum anak kita sama-sama memperbaiki bagaimana kita menjadi seorang hamba yang baik. Demikian ikhwani fillah Ibnu Umar. Taib, barakallahu fikum. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak, siapa namanya? Ibnul Mubarak Abdullah Ibnul Mubarak berkata, "Ta'allamna al-adaba." Ta'allamna al-adab, ya, kami mempelajari adab salasina aman wa ta'allamna al-ilma 20. Kami mempelajari masalah adab itu selama 30 tahun. Sedangkan kami mempelajari ilmu itu 20 tahun. Mereka mempelajari ilmu itu 20 tahun dan mempelajari adab 30 tahun. Artinya belajar ilmunya itu ada waktunya, namun ketika mereka memiliki adab, ilmu itu klop, cocok gitu. Bahasa kita itu, bahasa kerennya langsung ngeklik gitu. Ketika kita belajar satu ilmu, padahal ilmunya nggak banyak didengari, satu hadis, dua hadis, dan beberapa faedah yang diturunkan oleh ustaz-ustaz kita. Kita langsung ngeklik gitu loh. Artinya, oh paham, kita langsung amalkan. Kenapa? Itu karena sebab ilmu kita itu disertai dengan adab. Adab kita mendengarnya, adab kita mengagunkan ilmu tersebut, ikhlas karena Allah, dan kita murni karena ingin mengamalkannya. Sehingga ilmu yang sedikit itu bisa menjadikan seseorang itu memiliki keberkahan hidup. Para sahabat terkadang hanya satu hadis yang dibawanya. Ada seorang sahabat nih datang nih dari pelosok nih datang. Ya Nabi katanya, ya. Kalau aku sholat aja katanya, sholat wajib aja. Kalau aku puasa aja, nggak nambah-nambah gitu loh. Aku zakat, terus aku haji kalau aku mampu. Adkhulul jannah. Aku bisa nggak masuk surga? Ditanya gitu sama dia. Ini satu hadis loh. Kata Nabi SAW, "Nam." Ya, kok bisa masuk surga? Artinya kalau hanya sholat aja, nggak ngapa-ngapain, nggak sholat sunnah, nggak sholat tahajud, nggak sholat duha, tidak sholat rawatib, nggak pernah antum sholat itu. Cuma sholat wajib aja. Siap sholat, pulang kerja. Nanti asar gitu lagi. Kemudian zakat fitrah saja atau zakat harta saja. Tidak pernah sedekah. Ada nggak orang yang tidak pernah sedekah? Mungkin nggak ada ya di antara kita ya. Kemudian dia cuman haji saja. Nah ternyata ini bisa memasukkan dia ke dalam surga. Kata Nabi SAW, kalau yang dia katakan itu benar, artinya kalau yang dia proklamirkan itu, yakni aku hanya seperti itu saja. Kalau dia benar, dia akan masuk surga. Artinya ikhwani fiddin, dia cuma tahu itu hadis saja, nggak tahu yang lainnya. Tapi karena adab yang dia miliki, itu ilmu berkah sama dia. Ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Selesai. Terkadang kita hari ini ilmu sudah banyak dari media sosial, dari ilmu-ilmu yang guru kita sampaikan. Tapi kenapa tak melengket satupun di dalam diri kita? Ternyata ikhwani fiddin, rahasianya telah diungkapkan oleh para salaf, yakni kita kurang di dalam memperhatikan yang namanya al-adab. Masya Allah ya. Nah ini. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Ibnu Sirin siapa? Ibnu Sirin adalah ulama salaf yang dimana Al-Imam Muslim di dalam sahihnya membawakan perkataan beliau di awal-awal penulisan kitab sahihnya. Nah, apa namanya? Kitab Sahih Muslim dalam muqaddimahnya. Perkataannya terkenal, antum sudah hafal. Apa perkataannya? Inna hadzal ilma apa? Dinun. Fanzuru amman ta'khuzuna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini agama buat antum. Kalau begitu antum perhatiin
kepada siapa? Antum belajar. Ini nasihat siapa? Ibnu Sirin. Nah, kita kembali, kita contohkan ya, sebelum kita membacakan perkataan. Ini kita kisahkan ya. Contoh beradabnya seorang apa? Seorang ulama ya. Seorang ulama itu beradab kepada gurunya. Ya, beradab kepada gurunya. Suatu ketika Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala kembali ke kotanya, ini Al-Bukhara. Jadi nisbat kepada Al-Bukhara itu adalah Al-Bukhari. Berarti kalau antum Takengon, Al-Takengoni, ya gitu ya. Medan Al-Medani, ya kan? Apalagi contoh? Jakarta, ya gitu ya. Dan demikian ya. Nah, Al-Bukhari memiliki jamaah yang banyak, ribuan hadis. Anfulan, 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 ya kan? Ya, an Malik, an Nafi, an Maula Nafi, an Ibnu Umar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaza. Disampaikan oleh Imam Bukhari. Banyak jamaah muslimin. Tapi ternyata suatu fitnah menimpa Imam Bukhari. Suatu ketika dia terfitnah dengan qaul yang muhtamal, yakni perkataan al-lafzi makhluk fil Quran, yakni lafazku tentang Al-Quran itu makhluk. Ternyata ini difahami salah oleh beberapa pengikut dari Az-Zuhli, yang juga Az-Zuhli ini adalah salah satu ulama yang ada di situ. Sehingga disampaikanlah muridnya ini kepada pendengar ini kepada Az-Zuhli. Padahal ini ini sebenarnya perlu cross check, yakni tabayun. Artinya dia ini tidak langsung mendatangi Al-Imam Bukhari. Ya Syekh, apa maksud Anda mengatakan seperti ini? Tapi dengan adab ya. Jangan seakan-akan kita kurang ajar sama guru. Ya ada ya, Ustaz. Izin tanya Ustaz. Tadi Ustaz ada berkata seperti ini. Mohon penjelasannya Ustaz. Nah, gitu. Jangan sampai membuat dia merasa Nah, demikian akhlaknya. Tapi ini enggak, langsung dia tebarkan satu perkataan tanpa tabayun ini kepada Az-Zuhli pada masa itu. Sehingga Az-Zuhli mengatakan marah, Az-Zuhli murka. Hingga akhirnya Az-Zuhli itu mentahzir Al-Imam Bukhari. Jadi kata Imam Zuhli, siapa yang masih mau mengambil ilmu kepada saya, jangan belajar sama dia. Ya, karena dia adalah Mu'tazili. Dia itu adalah seorang Mu'tazilah, ditahzir. Sehingga dengan tahziran tersebut berkurang, akhirnya Imam Bukhari hanya membuka majelis dengan beberapa murid saja. Kalau misalnya zaman sekarang itu yang ngajar ustadznya, kemudian tim kamera 1, 2, udah dia aja 1 orang sudah, sama BKM masjid, udah 3 orang ya. Ya kan? Dan demikian keadaan ini juga berlalu di masa lalu. Jadi ada permasalahan ini ada, sehingga Imam Bukhari pun pergi daripada kota tersebut, dan diriwayatkan bahwasanya ternyata Al-Imam Bukhari meninggalnya disolatkan hanya berapa orang? Hanya segelintir orang saja. Ya, hanya segelintir orang saja. 9 orang murid-murid setianya. Tapi ternyata setelah meninggal, ya, manusia baru paham beliau telah meninggalkan karya magnum opusnya kaum muslimin, yang kitab ini dikatakan oleh para ulama kitab tersahih setelah Al-Quran, yakni apa? Sahih Bukhari. Ini karya beliau, Masya Allah. Sehingga siapa yang tidak kenal Al-Bukhari? Ya kan? Al-Bukhari ingatannya kuat. Sekali dengar paham, dibalik-balik sanadnya, matanya ditukar-tukar, dia tahu. Bahkan bukan satu saja, 10 soal dikasih 10 hadis, diputar balik sanadnya, matanya diganti-ganti, dia bisa mereka ulang dengan sanad yang benar, dari fulan. Itu bukan dari fulan ini yang ini, hadisnya ke sini. Ini matanya bukan di situ, ini matanya di sini. Dia bisa membuat rekonstruksi yang bagus sekali tanpa nulis. Ini Imam Bukhari, ya kan? Tapi kita sekarang banyak juga Imam Bukhari zaman sekarang ya, datang ya kan, nggak bawa buku ya kan, nyandar di belakang. Paham ya? Imam Bukhari akhir zaman ya, khonibidin ya. Nah lah saya tidak masalah ya, nggak apa-apa lah, sudah datang saja. Alhamdulillah antum sudah datang, duduk, sudah senang kita ya. Nanti mudah-mudahan besoknya mulai meningkat. Nah, fal muhim, kita kembali kepada Imam Muslim.
Imam Muslim sangat menyayangi gurunya, beradab. Imam Muslim ini gurunya siapa? Al-Bukhari. Ya, Al-Bukhari ini gurunya 1000 orang gurunya, dan sepakat 1000 gurunya itu mengatakan al-imanu qaulu wal amal. Iman itu perkataan dan perbuatan. Menyelisihi perkataannya Jahmiyah dan perkataannya Mu'tazilah dan kaum-kaum yang tersesat. Nah, fal muhim, Al-Imam Muslim ini sangat beradab kepada gurunya. Saking kan berlebihannya beradab kepada gurunya, ketika Imam Muslim membawakan sanad atau mengambil sanad-sanad ketika dia meriwayatkan hadis, kalau ada namanya Az-Zuhli dia nggak mau masukkan. Wah, ini udah nyerang guru gua nih, nggak mau masukkannya, dibuang sama dia. Makanya antum lihat di dalam kitab sahihnya Muslim, di dalam kitab tebal tersebut, antum cek satu persatu sanad hadis tersebut, tak ada yang namanya Az-Zuhri. Kamu dimasukkan. Ini udah tazir guru gua nih. Marah dia. Nah, fal muhim, inilah adab ya. Nah, Ibnu Sirin tadi berkata, kanu yata'allamuna al-hadiyya kama yata'allamuna al-ilma. Mereka para ulama dahulu mempelajari petunjuk adab, artinya dahulu para ulama itu mempelajari adab sebagaimana mereka menguasai suatu ilmu. Jadi harus balance antara adab dengan ilmu. Jangan sampai ilmu kita yang lebih ke depan, adab kita ke belakang. Nah, salah juga kalau adab kita di depan, ilmu tidak ada. Ini juga termasuk kesalahan. Adabnya bagus, cium tangan guru, hormat, sampai kalau jalan tunduk-tunduk, atau tapi kita tidak paham Al-Quran dan Sunnah. Kita tidak bisa memahami kebenaran. Ini juga salah. Maka harus balance. Balance itu ya seimbang, ya tawazun. Itu apa? Seimbang antara adab dan ilmu. Makhlad bin Al-Husain berkata pada Ibnul Mubarak, nahnu ila kasirin minal adab ahwaj minna ila kasirin minal hadis. Kami itu, ya, dia cerita itu. Makhlad bin Husain itu cerita sama Ibnul Mubarak. Ini sama-sama ulama nih, ngobrol. Ya, jadi dalam suatu obrolan itu dia ilmu Makhlad ini ngomong gitu sama Ibnul Mubarak. Ya, kalau bahasa kita tahu antum, itu. Kita ini katanya sebenarnya kita ini lebih butuh mempelajari adab yang banyak daripada kita belajar banyak hadis. Ini kata Makhlad sama Ibnu Mubarak. Ini sama-sama ulama, sama-sama bintang gemintangnya umat Islam. Ngomongnya seperti itu loh. Kita ini sebenarnya lebih butuh adab daripada banyak hadis. Masya Allah ya. Maka di dalam Syiar Alamin Al-Nubala karya Az-Zahabi tahu? Pernah dengar Az-Zahabi? Az-Zahabi itu siapa? Ya, Az-Zahabi. Az-Zahabi itu salah satu ulama dari kalangan mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i. Az-Zahabi, fal muhim, dia adalah seorang ulama. Salah satu karyanya apa? Tahu nggak? Salah satu karyanya apa? Al-Kabair ya, dosa-dosa besar. Nah, Az-Zahabi ini punya guru. Siapa gurunya? Siapa gurunya? Ya, jangan tebak-tebak ya. Siapa gurunya? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya kan? Kata orang Ibnu Taimiyah itu Wahabi gitu. Wahabi dari mana? Sedangkan Muhammad bin Abdul Wahab lahirnya pada tahun 1300. Ibnu Taimiyah lahirnya sekitar 700-an tahun. Jadi dari mana Wahabinya? Nggak nyambung gitu kan. Nah, itulah orang-orang kalau sudah fitnah, apapun dikatakannya. Taib. Maka ya, Az-Zahabi punya teman seperjuangan, artinya punya teman sekelas. Teman sekelas ini siapa? Ibnu Qayyim, Ibnu Muflih. Ini teman seperjuangannya Az-Zahabi dalam menuntut ilmu kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi Syekhul Islam ini ulama, muridnya ulama-ulama gitu. Termasuk murid daripada Ibnu Taimiyah itu siapa? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir itu termasuk murid daripada Ibnu Taimiyah. Nah, disebutkan bahwasanya Abdullah ibn Wahab berkata, "Ma naqalna minal adab Malik min adabi Malik aksar mimma ta'allamna min ilmihi." Kami nukil, artinya kami tuh lihat dari Malik itu lebih banyak
adabnya daripada ilmunya. Artinya kami lihat tuh adabnya Malik daripada ilmunya Malik. Bagaimana? Karena implementasi dari Imam Malik ini terhadap hadis ya adab. Jadi para murid lihat bagaimana Imam Malik beradab sama muridnya, bagaimana Imam Malik beradab kepada teman-temannya, kepada manusia, kepada dirinya sendiri. Ini diperhatikan sama murid-muridnya. Sehingga itu dicontoh sama dia. Nah, demikian ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Malik juga pernah berkata, dulu ibuku menyuruhku untuk duduk bermajlis dengan Robi'ah ibnu Abi Abdurrahman. Jadi mama yang nyuruh, kau belajar. Mama kita nyuruh belajar, kau belajar ngaji ya gitu. Nah, dia adalah seorang fakih di kota Madinah di masanya. Ibuku berkata, ya, pelajarilah min adabihi qabla ilmihi. Kau belajar adabnya dulu ya nak, jangan belajar ilmunya. Lihat, nah gitu ya. Nah, demikian ikhwan fillah. Al-Imam Abu Hanifah lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibanding menguasai bab fikih. Karena dari situ beliau banyak mempelajari adab. Itulah yang kurang dari kita saat ini ya. Al-Imam Abu Hanifah berkata, "Al-hikayatu 'anil ulama'i wa mujalasatihim habbu ilayya min katsirin minal fiqhi li'annaha adabul qaum wa akhlaqahum." Kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih. Karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur. Nah ini ikhwan fillah, kenapa kita sampaikan perkataan-perkataan para ulama, bagaimana mereka memprioritaskan, menempatkan adab ini secara urgent. Kenapa? Karena memang adab ini adalah salah satu jalan untuk seseorang itu meraih yang namanya manisnya ilmu. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjadikan adab ini sebagai prioritas penting di dalam kehidupan kita. Taib, jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita sampaikan ya dari kajian pagi kita, insyaallah pada waktu duha nanti kita lanjutkan daurah kita yang sesi ketiga daripada kitab Al-Qawaidul Arba'. Haza wallahu taala a'lam bissawab. Ya, mungkin ada yang bisa ditanyakan, silahkan ya. Baik. Baik, enggak ada ya? Enggak ada Ustaz, mau sarapan Ustaz, jam 7 sudah. Nah, ya. Baiklah. Baguslah kalau tidak ada pertanyaannya. Nah, barakallahu fikum ya. Ini bisa kita sampaikan ya. Jazakallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Insyaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Ustaz. Ucapkan jazakallahu khairan wa katsiran wa barakallahu fiik Ustaz atas faedah dan ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita yang hadir pada kesempatan pagi hari yang berkah ini. Kami atas panitia mengingatkan nanti di waktu duha kurang lebih pukul 9.30 kita akan melakukan